Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rias Batanawati, nomor induk mahasiswa 2203-2443 dari Prodi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Reguler 1B. Kali ini teman-teman, saya akan menyampaikan video pembelajaran anatomi fisiologi bab sistem endokrin. Jadi teman-teman jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rias Batanawati, berasal dari D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Reguler 1B Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran bab anatomi fisiologi dari sistem endokrin. Jadi saksikan dan juga mari kita simak bersama-sama paparan materi dari saya. Ya, ini merupakan pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mengekskresikan zat yang disebut dengan hormon. Kelenjar endokrin itu merupakan kelenjar buntu tanpa saluran yang menyekresi hormon untuk mempengaruhi organ-organ yang lain. Nah, ini berikut merupakan salah satu ilustrasi atau gambaran mengenai sistem endokrin yang akan kita bahas pada presentasi video pembelajaran kali ini. Ya, selanjutnya hormon. Hormon adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin dapat juga disebut dengan kelenjar buntu. Ya, ini selanjutnya ada ciri-ciri hormon. Yang pertama, hormon dapat diekskresikan dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat kecil. Yang kedua, diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target. Yang ketiga, ada mengadakan interaksi dengan reseptor khususnya yang terdapat dalam sel target. Yang keempat, mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Yang terakhir adalah memberikan satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlebihan. Ya, selanjutnya kelenjar endokrin itu menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang selanjutnya mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, selanjutnya merangsang aktivitas kelenjar tubuh, yang keempat merangsang pertumbuhan jaringan, yang kelima mengatur metabolisme. Ini merupakan salah satu fungsi hormon. Yang pertama adalah untuk perkembangan dan juga pertumbuhan, untuk reproduksi dan juga ada metabolisme. Jadi, yang untuk perkembangan dan pertumbuhan itu sel endokrin sampai menghasilkan jalan darah. Yang kedua ada reproduksi, yaitu dari hormon kepada penerima hormon. Yang ketiga ada metabolisme, yaitu sel target. Baik. Oke, ini selanjutnya adalah kelenjar yang ada dalam sistem endokrin. Mungkin di sebelah kanan sudah saya berikan gambar mengenai sistem endokrin yang ada dalam tubuh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kelenjar endokrin itu terdiri dari yang pertama ada kelenjar hipotalamus, yang kedua ada kelenjar pineal, yang ketiga ada kelenjar hipofisis, yang keempat ada kelenjar tiroid, yang kelima ada paratiroid, yang keenam ada timus, yang ketujuh ada adrenal, yang selanjutnya ada pankreas, selanjutnya juga ada ovarium dan juga testis. Oke, ini menuju ke pengertian yang pertama, yaitu kelenjar hipotalamus. Apa sih kelenjar hipotalamus itu? Jadi kelenjar hipotalamus itu merupakan kelenjar yang memelihara homeostatis, regulasi internal environment. Ini misalnya ada di nadi, temperatur, water balance, sekresi kelenjar, pituitary atau hipofisis. Yang selanjutnya adalah mengontrol suhu tubuh, rasa haus, pengeluaran urin, lapar dan kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis anterior menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus dan pengeluaran ASI. Jadi kalau dilihat dari
pengeluaran ASI, berarti hormon ini merupakan salah satu hormon yang dimiliki oleh wanita karena dapat mengontrol pengeluaran maupun produksi ASI. Dan kelenjar ini terletak di bawah otak besar, yaitu di pusat koordinasi sistem saraf otonom utama yang berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi atau seperti respon takut, berani, maupun perilaku seksual. Iya, ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Yang pertama ada CRH. CRH itu fungsinya mengirim pesan ke kelenjar pituitari anterior untuk merangsang kelenjar kortikosteroid yang membantu mengatur metabolisme dan juga respon imun. Asalnya ada kelenjar GNRH, itu merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan hormon. Selanjutnya juga ada hormon FSH dan luteinizing hormone atau LH yang bekerja sama untuk memastikan fungsi normal dari indung telur dan juga testis. Selanjutnya ada hormon pertumbuhan atau growth hormone releasing hormone atau hormon penghambat pertumbuhan atau biasanya itu disebut dengan GH inhibiting hormone. Dan menurut medis juga dikenal dengan somatostatin. Ya, jadi GHRH ini meminta hipofisis anterior untuk melepaskan hormon pertumbuhan kita yang mana memiliki efek sebaliknya, dan biasanya hormon ini tuh ada pada anak-anak. Ya, jadi GH itu penting untuk mempertahankan kompetisi tubuh yang sehat, dan juga pada orang dewasa juga dapat untuk membantu tulang yang sehat dan massa otot, dan dapat mempengaruhi distribusi lemak juga. Selanjutnya yang dihasilkan oleh hipotalamus adalah oksitosin. Ini oksitosin ini yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu yang dihasilkan atau yang ada pada diri wanita karena dimana dapat memproduksi ASI melalui produksi prolaktin. Ya, sebaliknya PIH ini menghambat prolaktin dan dengan demikian dapat memproduksi susu. Selanjutnya yang keenam ada tyrotropin releasing hormone atau TRH, yaitu memicu pelepasan thyroid stimulation hormone atau TSH, yang mana dapat merangsang pelepasan hormon tiroid yang mengatur metabolisme, energi, dan juga pertumbuhan serta perkembangan. Iya, ini kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan ya. Jadi hipotalamus itu menghasilkan CRF, TRF, FSHRF, PIF, LHRF, GHRF. Ini mungkin sudah saya berikan gambaran mengenai bahan kimia yang dihasilkan, dan juga ada fungsi utama juga dari kelenjar-kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Oke, ini menuju ke kelenjar yang kedua, ada kelenjar pineal. Ini kelenjar terdapat di dalam vertikal otak, bentuknya kecil seperti kerucut, ya warnanya kemerah-merahan abu-abu gitu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting pinealosit yang disokong oleh sel-sel glia. Jadi kelenjar pineal ini memiliki beberapa fungsi penting termasuk sekresi hormon melatonin yang ketujuh berhubungan dengan saraf mata atau penglihatan kita. Jadi pusat penerima dari seluruh sensor etarik seperti penglihatan, pendengaran, dan mungkin ada emosi yang lain gitu. Dan fungsinya mengatur waktu biologis yang berhubungan dengan musim dan cahaya. Selanjutnya adalah pengatur suhu tubuh sebagai mata ketiga dengan berhubungan dengan rohani. Iya, selanjutnya ini merupakan gambar atau ilustrasi yang saya berikan mengenai kelenjar pineal. Jadi nanti bisa disimak lagi atau mungkin bisa dipelajari lagi mengenai gambar yang telah saya sajikan di presentasi kali ini. Oke. Selanjutnya adalah kelenjar tiroid atau biasanya disebut dengan kelenjar gondok. Jadi kelenjar ini itu terletak di bagian depan di sebelah bawah laring yang terdiri dari 2 buah lobus. Yang dihasilkan ada hormon tiroksin, hormon tridontironin, ada hormon kalsitonin. Jadi hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino yang mengandung yodium. Ya namanya aja kelenjar gondok gitu loh ya.
Oke, ini selanjutnya ada regulasi dari hormon tiroid. Yang pertama ada tiroksin atau T4, yaitu yang fungsinya itu mengatur metabolisme dalam tubuh serta mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Yang kedua ada tridontiroin atau T3, itu fungsinya untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan serta kegiatan sistem syaraf. Yang ketiga ada kalsitonin, yaitu menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Yang keempat ada kelenjar tiroid yang dikontrol oleh hormon tropik STH atau thyroid stimulating hormone atau thyrotropin yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior. Yang terakhir ada sebaliknya, hormon tropik ini memberikan makanan dan sekresinya juga. Baik, ini juga udah saya berikan gambaran mengenai regulasi hormon tiroid, yaitu ini bisa dibaca langsung di gambar yang telah saya sajikan di presentasi pada kali ini, bahwa hormon tiroid itu menghasilkan TRH, yaitu TRH dan juga TSH, dan juga ada target isu yang lain seperti increase metabolism, increase body temperature, dan juga ada normal growth and development. Oke, ini kita sudah menuju kepada kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok ya teman-teman. Jadi kelenjar ini terletak di dekat kelenjar tiroid, yaitu kelenjar gondok atau kelenjar gondok yang merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan, yaitu strukturnya berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan juga terletak di belakang kelenjar tiroid. Jadi organ targetnya itu ada tulang, ada ginjal, ada GI tract. Iya, ini selanjutnya ada hormon yang dihasilkan adalah PTH atau paratromon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler, dan juga hormon paratiroid ini meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Ini fungsinya metabolisme kalsium dan juga fosfor teman-teman, yang dapat meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang dan juga meningkatkan absorpsi kalsium atau Ca di GI tract. Oke, selanjutnya ini ada kelenjar timus. Ini diagnosisnya kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang dihasilkan ada hormon timosin, yaitu fungsi kelenjar ini sebagai memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T, dan juga mengaktifkan pertumbuhan badan serta mengontrol kekebalan tubuh dan juga mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Nah, ini teman-teman ada kelenjar adrenal. Jadi kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal atau kelenjar suprarenalasis adalah kelenjar endokrin juga yang berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis yang terdiri dari 2 bagian utama, yaitu korteks adrenal, yaitu yang bagian luar, dan juga ada medula adrenal yang bagian dalam. Iya, ini dapat menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin yang juga menghasilkan juga norepinefrin atau noradrenalin. Jadi hormon epinefrin dan norepinefrin distimulasi langsung oleh saraf simpatik yang fungsinya itu meningkatkan laju perombakan glikogen dalam hati dan otot. Yang kedua ada meningkatkan pelepasan glukosa ke dalam darah. Yang ketiga ada merangsang pembebasan asam lemak dari sel-sel lemak untuk energi sel. Yang ketiga ada berpengaruh pada kerja sistem kardiovaskular, yaitu meningkatkan denyut dan juga volume darah. Misalnya ada respirasi, yaitu melebarkan bronchioles atau paru-paru. Iya, ini kita juga menuju ke kelenjar pankreas yang merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau large
HERS atau hormon endokrin pankreas ini diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau tersebut terdapat sel alfa, sel beta, dan juga sel delta, teman-teman. Jadi hormon yang dihasilkan yang pertama ada hormon insulin, ini yang diskresikan langsung oleh sel beta. Yang kedua ada hormon glukogen yang diskresikan langsung oleh sel alfa, dan juga ada hormon somatostatin yang diskresikan oleh sel delta. Iya, ini merupakan gambaran dari pankreas dan juga kelenjar yang ada di dalam pankreas, teman-teman. Oke. Jadi ini kita langsung menuju ke hormon estrogen atau yang biasanya dimiliki oleh wanita ya, teman-teman. Jadi ovarium ya. Iya, jadi kita lanjutkan presentasi saya pada pagi hari ini, yaitu mengenai ovarium. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa ovarium itu menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan juga ada inhibin. Yang pertama adalah relaksin itu membantu mengatasi uterus pada akhir kehamilan. Selanjutnya ada inhibin, yaitu menghambat sekresi follicle stimulating hormone atau FSH pada akhir siklus menstruasi. Selanjutnya ada estrogen dan progesteron yang berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin wanita, yaitu ketika siklus menstruasi, kehamilan, dan juga perkembangan kelenjar mamani. Selanjutnya ada hormon estrogen yang dibentuk oleh sel granulosa folikel dan juga sel lutein corpus luteum. Selanjutnya hormon progesteron dibentuk oleh sel lutein, yaitu hormon estrogen dan progesteron itu mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita dalam proses laktasi dan juga penyiapan endometrium untuk menerima ovum. Iya, ini teman-teman. Jadi mungkin itu tadi adalah penjelasan bab wanita, dan selanjutnya ada penjelasan bab pria, yaitu mengenai testosteron yang akan kita jelaskan pada testis, yaitu merupakan organ reproduksi internal pada pria yang berbentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Jadi testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobus testis. Ini terdiri dari 200 hingga 300 lobus, teman-teman. Yaitu menghasilkan hormon testosteron dan juga inhibin dan juga atau hormon androgen ya, teman-teman. Ini sama dengan hormon testosteron. Jadi hormon testosteron ini berfungsi untuk membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin seksual pria dan juga regulasi spermatogenesis. Jadi kalau inhibin itu menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Misalnya ada hyposkresi hormon kelenjar gonad atau kelamin itu dapat mengakibatkan gangguan terutama dalam proses reproduksi manusia. Iya, ini merupakan review gambar ya teman-teman ya sebelum saya akhiri. Jadi ini merupakan gambaran dari testis pada pria dan juga kelenjar apa saja yang terdapat di dalamnya dan juga hormon apa saja yang terdapat di dalamnya. Halo, gimana nih teman-teman respon dari teman-teman semuanya setelah melihat video pembelajaran yang telah saya buat, yaitu sistem pembelajaran anatomi fisiologi bab sistem endokrin. Jadi semoga bermanfaat, semoga dapat membantu teman-teman semuanya, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.